Oke, Pak Jenderal, izin sebelumnya terkait pernyataan adanya ormas itu preman berkedok organisasi itu seperti apa, Pak? Oke, jadi begini ya. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan di dalam podcast, gitu, bahwa saya itu mempunyai organisasi kemasyarakatan. Ya, lebih daripada 278 organisasi kemasyarakatan di seluruh Indonesia, baik di media, wartawan, pencaksilat, kebudayaan, ya, kesultanan, kerajaan, artis, media, wartawan, ya, dan banyak lagi. Ada LP2KP, ada LPK di seluruh Indonesia. Bahwa organisasi kemasyarakatan itu hanya bagaimana sekarang pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk melakukan suatu pembinaan. Saya pun juga nggak tahu, ya, di pemerintah pusat siapa yang harus membina, walaupun saya tahu apakah ada pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan. Karena kalau di daerah-daerah itu sebagainya, setiap organisasi yang ada legalitas Kementerian Hukum dan HAM-nya, itu ada anggarannya di Kesbangpol, ya, yang tingkat DPC atau kabupaten kota berapa, provinsi berapa, dan pusat berapa. Ya, dan ini harusnya diadakan suatu pembinaan. Kalau di atas kementerian, kalau di provinsi atau di ini, kepala dinas. Ya, yang tadinya saya, karena ada kemungkinan suatu saat dibutuhkan, ya, apalagi situasi kondisi secara global, perang dan sebagainya, ya, sudah memanas. Inilah yang tadinya akan saya jadikan sebagai komponen pendukung, ya, dan nanti dari komponen pendukung bisa menjadi sebagai komponen cadangan, sama dulu seperti pada saat kita dijajah. Kebanyakan kan rakyat. Sekarang saya di Timur. Komponen pendukung siapa? Ya orang-orang Timur yang saya jadikan TBO. Kamu bawakan kau bawakan senjata, saya bawakan perbekalan. Nah, kalau kita mau perang, mau perbekalan, mau gimana kita nggak gesit? Mereka yang masak itu dan sebagainya, itu dimanfaatkan, harus seperti itu, bukan dilawan. Ya. Ini masalah pembinaan dan pengelolaan oleh pemerintah. Dan begitu. Kalau disebut dengan premanisme, yaitu ada sebagian kelompok atau pemerintah karena tindakan yang brutal. Tindakan mana yang brutal? Kan begitu. Kalau yang suka bunuh, suka merampok dan sebagainya, yaitu, itu adalah oknum. Yaitu, itu oknum. Tapi kadang-kadang di Indonesia ini, ya, kalau satu orang berbuat, semuanya kena. Ya, sekarang jangan pun ormas, institusi saja, oke? Sekarang institusi polisi melakukan ini dan sebagainya, semua polisi. Jenderal polisi, bandar narkoba, semua polisi. Ya, masih ada polisi yang baik. Di TNI pun juga sama, yang sambung ayam begitu. Bagaimana dia bilang kalau TNI yang seperti ini ngebunuh, ya, sesama temannya, sesama apa istilahnya, sama institusi. Tapi kan itu hanya 3 orang. TNI kan lebih daripada 550.000. Jangan diikut-ikutkan dong. Ya kan? Berarti ada indikasi adanya ingin memecah belah kelompok tertentu gitu, Pak. Yang penting begini, memang sekarang itu banyak berita-berita hoax. Dan masyarakat kita senang dengan berita-berita hoax. Sekarang di grup WA jadi ada ini. Saya tanya, itu benar atau tidak? Dia bilang, Pak, ini dari grup sebelah. Andai kata, saya bilang, kamu yang nyebarin ini, itu, kamu ditangkap oleh polisi, jawaban kamu apa? Apakah kamu akan mengatakan bahwa ini dari grup sebelah?
kamu yang ditangkap. Tapi memang masyarakat kita senangnya dengan berita-berita seperti itu. Nah ini yang tidak boleh, makanya saya selalu berbicara. Apa yang saya bicarakan, itu apa yang saya lakukan. Setiap saya berbicara. Dan itu yang saya lakukan, udah pernah saya lakukan, dan akan saya lakukan. Saya nggak pernah, kata orang, ini begini. Terus saya ngomong lagi, itu loh, itu begini. Nggak bisa. Karena nggak ada bukti. Ini saya. Ya kan? Ya, Pak, tidak jarang juga kan orang yang merasakan imbas baik dari hadirnya ormas ya. Banyak juga kok yang merasakan yang dibantu dan segala macamnya. Sekarang bagaimana mengubah mindset atau paradigma orang terhadap itu tadi ormas yang tidak semua loh ormas itu sama. Nah itu, oke saya ngerti. Ya. Nah di sini kita, ya organisasi harus punya media. Kalau ini tuh kantor. Ya, yang dilakukan oleh netizen kita bukan untuk hal-hal yang tidak benar, tapi memberitahukan ke mereka loh, atau Informasi. memberitahukan ke mereka bahwa latar belakang sampai dengan sekarang itu seperti itu. Dan ini juga saya sampaikan sama Ketua Umum Hercules ya, untuk memberikan suatu pencerahan, pembinaan kepada seluruh anggota, atau ya, kalau sekarang itu kepada para ketua umum DPD seluruh Indonesia, apa yang disampaikan itu harus sampai dengan ke bawahan, gitu kan? Apa yang diinginkan oleh ketua umum, jangan sampai mereka menyimpang dari garis-garis yang sudah ditentukan oleh ketua umum, ya kan? Ya bisa seperti Pak Presiden Prabowo, kebijakannya saya ini, gitu. Berapa menteri yang sudah melaksanakan? Saya di sosial media, gitu. Untuk para pembantu presiden. Ya. Kalau yang tidak becus mundur, gitu. Kalau yang berseberangan mundur. Tetapi saya bilang baru satu, ya. Menteri yang betul-betul melaksanakan kebijakan daripada Bapak Presiden, yaitu Menteri Pertanian. Karena saya lihat benar, kalau dulu import, sekarang dilarang, sekarang kita sudah ekspor, ya, bahwa bukan ketahanan pangan lagi. Sekarang itu sudah swasembada pangan. Dan saya yang menginginkan kepada pemerintah bukan swasembada pangan. Ya. Sudah swasembada pangan itu bahwa pangan kita udah nggak beli lagi. Tetapi Indonesia menjadi mercusuar dunia di bidang pangan. Jadi kita Berarti organisasi jadi kita ekspor lagi masalah pangan itu kembali lagi ke zaman, mohon maaf, baru zaman Orde Baru, gitu. berarti organisasi harus memiliki media untuk menjadi Ya harus. mercusuar ya, Pak? Jadi kalau sekarang ketahanan pangan, ya toh, saya selalu di dalam podcast, kalau pemerintah hanya menginginkan Indonesia untuk ketahanan pangan dari Bapak Presiden, saya kurang setuju. Ketahanan pangan itu hanya menahan aja. Ya. Sekarang padi cukup 1 bulan. Bulan ke situnya beli. Tapi menjadi swasembada pangan. Kalau swasembada pangan itu, pangan berada di tangan rakyat. Kita tidak bisa lagi, tidak perlu lagi untuk mengimpor khususnya beras. Gitu. Tetapi ke depannya bahwa Indonesia harus menjadi mercusuar dunia di bidang pangan. Kembali ke zaman dulu. Ini salah satu contoh. Dulu waktu zaman Pak Harto, gitu. Vietnam, Thailand, Kamboja, mana lagi? Malaysia belajar sama kita pertanian, benar kan? Tapi kok kesini kita membeli beras. Ini ada yang salah. Bahkan orang-orang kita belajar ke sono. Ada yang nggak beres berarti. Nah sekarang harus dikembalikan lagi. Saya apa adanya kalau bicara. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Ya. Terima kasih Oke. banyak. Karena memang media sosial ini sekarang itu yang mengetahui kalau kita tiba di media sosial bukan hanya intern kita, bukan di kabupaten, itu udah ke dunia. Dunia bisa baca kan? Ya, jebret. Itu si
Donald Trump itu bisa baca kalau dia buka Hercules gitu kan, ketua umum GRIP, jebret dibuka. Oh begini kegiatannya ini apa bagi yang ramainya begini. Hanya kita ada satu media, kalau itu ya netizen, untuk mengkanter itu, ya, dengan mengkanter itu dengan penuh apa ya, ya supaya bisa dicerna. Oh berarti ini nggak baik. Sekarang ada nggak media daripada GRIP, ya, media daripada GRIP memberitakan tentang apa sih yang dilakukan sama ketua umum GRIP, ya. Nggak pernah. Saya baru kali ini di sini setiap malam Jumat ada pengajian, di sini setiap malam Jumat ada pembagian baksos, ya, memberangkatkan orang-orang umroh, nggak ada. Nah, terus membantu para petani. Belum pernah saya melihat atau membaca di media sosial tentang kegiatan yang dilakukan oleh ketua umum. Ayo. Berarti harus ada perang udara ya atau perang cyber ya Bang ya? Ya, maksudnya perang cyber, tetapi ini harus intens supaya mereka tuh tahu, oh ternyata. Gitu. Saya selalu waktu dulu saya boleh dikatakan preman. Sekarang jadi hutan. Nah, itu saya sampaikan selalu karena mereka itu tahu di mana-mana bahwa saya tuh bukan Hercules, gitu. Saya sampaikan ke mereka. Saya bilang lebih baik preman, kan sebutannya preman kalau dalam arti yang ini ya umum ya, preman jadi kiai daripada kiai jadi preman. Gitu. Bahwa dia sekarang udah besar, dia umroh, dia sudah memberangkatkan beberapa setiap ya berapa bulan sekali memberangkatkan, dan dia juga membagi-bagikan tanahnya kepada rakyat di Indramayu. Itu yang selalu saya sampaikan kalau ada yang mempertanyakan seperti itu kepada saya. Nah ini juga media, anggaplah netizennya dari Peratri harus bisa dong seperti itu. Oh rakyat itu kadang kan nggak tahu. Yang sekarang itu tahunya ada kebrutalan, okay? Itu udah kebrutalan. Yang tahu dong, itu cepet banget, diterimanya cepet banget sama rakyat itu. Itu masalah pembunuhan, kebrutalan, itu cepet banget. Tapi kalau yang bagus-bagus, agak sulit diterimanya, lambat. Benar nggak? Betul. Nah ini saya minta untuk media yang ada di GRIP harus intens dan sebagainya. Kita hanya masalah diskusi dan sebagainya, tapi kami selalu terus ada lagi orang misalnya ini tadi, oh saya berterima kasih kepada ketua umum bahwa kami dengan teman-teman 5 orang bulan kemarin sudah diberangkatkan lagi, yang ini juga diberangkatkan. Itu yang senangnya masyarakat. Tapi ada orang yang ngomong gitu loh. Jadi jangan saya berangkatkan, boleh. Oke, saya berangkatkan. Tapi orang kan kepercayaannya berbeda. Tapi kalau saya nama ini dari ini saya sudah diberangkatkan oleh dan saya kepingin ke situ punya duit ternyata ditolong sama. Nah, Hercules menjadi berangkat saya setiap bulan dia memberangkatkan sekian. Oh, begitu. Dan harus intens. Tapi kalau masalah kejahatan itu cepat diterimanya. Ini masyarakat tuh jahat. 100 kali kebaikan kalah. Ya. Tetapi 10 kejahatan kita berbuat baik 100. Oke. Ini manusia kita. Betul kan? Oke. Terima kasih.